Sebagai bangsa Indonesia, kita tidak pernah kehabisan kisah dramatis. Bukan hanya kisah pahlawan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Kartini, Fatmawati, dan semua pahlawan proklamasi. Al-Fatihah buat beliau. Minimal kita berharap, meski mereka kecewa dengan anak cucunya saat ini, semoga surga tetap menjadi rumahnya. Asal kau tahu, mereka itulah yang benar-benar terbukti cintanya pada Indonesia. Apa susahnya kirim doa? Sekarang doakan. Maaf, cerita ini ditulis dengan sedikit sensi. Bukan karena datang bulan, tapi siapa yang tak kesal jika bangsa yang diperjuangkan dengan darah dan air mata kini musnah. Kita hanya hidup ugal-ugalan, tak punya sopan, apalagi cinta. Ini serius. Kau tahu, aku sangat serius saat bicara soal cinta. Dan kisah yang masyhur pasca reformasi adalah kisah orang-orang yang begitu cinta pada bangsanya, tapi mereka berakhir terbuang. Cintanya tak laku di kursi pemerintahan. Sudah menjadi rahasia umum, bukan? Siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur? Atas dasar apa dia dilengsirkan dari kursi presiden? Woi, jawab cok, bangsa pengecut. Tuhan memang adil. Orang yang mulia akan terbukti setelah dunia berpisah dengannya. Maka seluruh alam akan bercerita tentang semua kebaikannya. Gus Dur sudah bersemayam. Tidak cukupkah bangsa ini belajar padanya? Kini semua orang jujur mengakui bahwa dia adalah orang yang mulia. Bagaimana tidak? Seorang mantan pejabat mana yang dia tiba-tiba datang ke rumah anaknya lalu mau pinjam uang? Saat ditanya sang anak, "Buat apa, Pak? Berapa?" Kurang lebih Gus Dur menjawab, 5 juta buat pegangan. Itu terjadi sekitar tahun 2009. Bayangkan, seorang mantan presiden. Harusnya seorang mantan presiden kekayaannya tak habis dimakan 7 turunan. Apakah kejadian seperti itu terjadi pada pejabat-pejabat masa kini? Saat para pejabat berlomba-lomba menumpuk kekayaan lewat cara apapun, khawatir segala keinginannya tidak terpenuhi, tapi Gus Dur justru memberikan gajinya pada seorang menteri. Sana beli baju, masa menteri bajunya begitu? Hal serupa sering terjadi pada orang-orang lain di sekitar Gus Dur. Tapi sayang, cinta Gus Dur tak terbalas. Terhitung hanya sekitar 17 bulan, dia dilengsirkan secara paksa. Kisah tuntas pelengsiran itu silahkan baca di buku Menjerat Gus Dur yang baru terbit tahun-tahun kemarin.
Kita ini sebagai bangsa hanya berlomba-lomba menjadi sengkuni. Di atas sana duduk para sengkuni yang beradu kekuatan. Sekalipun ada sosok seperti Karna atau Pandawa, dia tidak mungkin berjalan lama. Percayalah. Jika tak percaya, kau boleh tanya langsung pada 75 orang pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan bulan kemarin. Kayaknya mereka bukan orang yang bodoh perihal kebangsaan. Bagaimana tidak? Pegawai KPK yang sudah mengabdikan diri bertahun-tahun berhasil mengusut tuntas kasus-kasus besar tindakan korupsi para pejabat tinggi negara, tiba-tiba ikut tes kebangsaan tidak lolos. Ini lelucon macam apa lagi? Nama-nama senior di tubuh KPK yang integritasnya cukup terbukti, seperti penyidik senior Novel Baswedan, penyidik Ambarita Temeni, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Giri Suprationo, penyelidik Rizwin, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, lalu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Heri Muryanto. Apakah mereka bodoh perihal kebangsaan? Melihat kisah itu, lagi-lagi mengulang cerita cinta yang selalu kandas. Di kursi-kursi sana memang terlalu panas untuk orang-orang yang jujur, independen, berintegritas dan tulus mendedikasikan diri untuk negara. Mereka terlalu baik di KPK. Itulah skenario berkedok tes kebangsaan menyudutkan nama mereka sebagai pegawai yang tidak paham kebangsaan dan seolah-olah dianggap tidak layak diangkat sebagai aparatur sipil negara. Siapa lagi? Banyak, sangat banyak pemilik cinta di negeri ini yang mereka baik budinya menjadi orang terlarang. Mereka hanya akan menjadi benalu karena birokrasi korup itu sangat cocok dikelola